Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung saat ini di live saya. Saya sudah lama sekali ya tidak live ya. Jadi dimanfaatkan untuk sobat asmara semuanya yang mau tanya-tanya mengenai masalah rumah tangganya, yang ingin juga dicek auranya, boleh-boleh saja. Tapi sebelum itu saya akan membahas di sini sudah pertanyaan yang sudah disiapkan ya Bunda ya, yang sudah DM ke saya beberapa waktu yang lalu, dan ini mungkin banyak sekali permasalahan yang terjadi pada Anda semuanya. Oke? Saya tunggu yang mau komen-komen juga silahkan menanyakan mengenai masalah rumah tangganya, boleh-boleh saja ya. Apalagi di sini mau ikut bimbingan konsultasi atau cek aura dalam rumah tangganya, boleh saja silahkan ya. Oke, di sini sudah ada pertanyaan ya sebelumnya di TikTok ya, DM TikTok ya. Bunda, suamiku selingkuh ya, rasanya saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Bersama dengannya rasanya jengkel, tapi saya juga tidak ingin berpisah. Apakah saat ini hubungan saya dalam rumah tangga ada aura negatifnya ya Bunda ya? Oke, sebelum kita ya atau saya di sini membahas ya mengenai masalah rumah tangganya ya, di sini ada kaitannya juga dengan aura negatif yang tadi sudah ditanyakan oleh si Bunda M ini ya. Nah, sebelumnya saya jelaskan atau aku jelaskan dulu mengenai soal aura ini. Jadi aura ini ya bukan hanya sekedar energi saja yang melingkupi dalam tubuh kita, tapi aura ini adalah yang seperti jika kamu itu peka ya kepada aura ini ya. Jadi bukan energi saja yang menyelimuti atau mengelilingi tubuh kita, tapi ada jika kamu peka itu ada getaran ya. Jadi 3 cm di atas permukaan kulit itu rasanya hangat ya. Ada getaran padat, kental ya, dan lentur seperti jelly. Itu bagi kamu yang peka. Nah, getaran-getaran ini itu bisa lemah ya. Kalau lemah itu terkait dengan getarannya itu Anda atau kamu itu memiliki aura yang negatif ya. Bisa kuat yaitu positif. Bahkan dalam kondisi tertentu ya, getaran ini bisa terblok atau tertutup. Jadi kamu tidak bisa merasakan getaran itu pada permukaan kulitmu jika kamu yang peka terhadap hal itu. Nah, karena disebabkan adanya sesuatu energi yang memblok itu ya, yang membuat auramu itu tertutup. Nah, ini memang harus segera diruat atau dinetralkan atau dibersihkan. Dan apalagi di sini ya terkait dengan permasalahan tadi, suamiku selingkuh, rasanya nggak tahu lagi harus gimana, deket-deket rasanya jengkel, tapi nggak pengen berpisah, ya. Dan mungkin di sini banyak sekali yang ada ya follower saya di sini yang merasakan hal yang sama. Nah, apalagi dalam kasus semacam ini suami selingkuh pasti ada bumbu-bumbunya nih ya, bumbu emosi seperti sedih, kecewa, marah, stres, tertekan jadi satu, dan itu menyimpan dendam serta emosi-emosi lain ini yang menyakiti tubuh. Dan tanpa Anda sadari, dari emosi sedih, kecewa, memendam hal-hal yang buruk ini lama-kelamaan membuat aura kita itu tertutup, sehingga membuatlah aura kita menjadi negatif. Dan bagi kamu ya yang mungkin peka tadi ya, membuat getaran-getaran ya dari 3 cm permukaan kulitmu ini jadi lemah, yang biasanya terasa betul ya. Nah, ini kenapa emosi-emosi negatif yang kamu rasain ini ya, dari semisal perselingkuhan suami ini, dari kemarahan, kebencian ini membuat auramu itu jadi negatif. Nah, karena memang aura ini dapat berubah-ubah.
Lah kok bisa Bun aura itu dapat berubah-ubah? Ya tergantung dari kondisi pikiran kamu, pola hidup kamu, cara kamu memandang sesuatu masalah, itu dapat memicu reaksinya aura. Ya, dan pada saat seseorang, apalagi Bunda ini yang sedang mengalami permasalahan dengan suami, menaruh kebencian sama suami, kemarahan kepada suami, pikirannya itu akan terpusat pada kebencian serta kemarahan tersebut, sehingga merusak aura positif sebelumnya. Ya. Tapi Bun, saya sudah sering ibadah Bun, apakah itu dapat merubah aura saya? Bisa ya, tapi itu bukan salah satu hal yang spesifik yang bisa merubah atau meruat auramu. Perlu juga dimaksimalkan dengan ikhtiar-ikhtiar lahir juga. Namun memang basicnya adalah dari ikhtiar spiritual. Ya, nah jadi tanpa Bunda sadari, tanpa kamu sadari, ketika kamu sudah memusatkan kebencian, kemarahan kamu pada suami dan itu dapat merusak aura positifmu sebelumnya, ya. Jadi pikiran itu rasanya ruwet. Jadi kan kadang-kadang ya kita kalau misalnya ada permasalahan dalam rumah tangga, apalagi sama suami ya, kita tuh pengennya cari solusi. Duh, gimana ya caranya ya buat suami itu nggak lagi marah sama kita nggak lagi bertengkar terus sama suami, apalagi dalam kasus perselingkuhan, biar suami itu balik lagi sayang sama kita. Tapi rasa benci, rasa emosi kamu yang negatif itu masih terpusatkan pikiran kamu di sana, sehingga rasanya pikiran itu ruwet, nggak bisa mikir secara logis, nggak bisa mikir jalan keluarnya bagaimana. Yang ada adalah apa? Kamu selalu istilahnya di sini menyambung-nyambungkan segala hal yang terjadi dalam hidup kamu ya ke arah yang negatif, dan itu membuat aura kamu semakin negatif dan pikiran kamu semakin ruwet, yang ujung-ujungnya nanti itu akan menciptakan suatu gap sama suami yang membuat suami itu ketika ngelihat kamu itu jadi nggak tertarik sama sekali. Ditambah lagi kalau misalnya ada pelet, susuk dan lain sebagainya dari si pelakor tersebut, itu yang membuat reaksi negatifnya itu semakin cepat lagi, sehingga dari kamu itu sudah istilahnya sudah ada celahnya ya, celah dari pikiran-pikiran negatif, emosi negatif yang tertumpuk dalam diri kamu yang membuat aura negatif kamu itu banyak ya, kuat ya, dan ditambah energi negatif dari si pelakor yang ingin menguasai suami kamu, ya jadinya maksimal semuanya, dan secara cepat itu dapat membuat suami itu berpaling sama kamu ya. Jadi memang di sini patut diwaspadai adalah dari diri sendiri terlebih dahulu. Itulah kenapa ketika ada permasalahan tadi ya, yang suami selingkuh, rasanya itu nggak nyaman sama suami ya, apakah ada aura negatifnya, saya perlu cek terlebih dahulu. Cek auranya terlebih dahulu. Nah di sini ya saya ingin infokan juga ada beberapa aura negatif yang patut Anda waspadai warna-warnanya ya. Jadi ketika saya melihat warnanya itu ada abu-abunya ya, di sini saya bisa melihat kamu itu dalam kondisi gelisah, murung, depresi ya. Karena abu-abu ini menyatakan kondisi di mana orang tersebut itu sedang sakit ya. Dan kemudian adanya rasa gelisah, rasa khawatir. Nah, kemudian ada lagi yang warnanya merah pudar. Ya, warnanya merah pudar itu seperti warna marun atau di sini warna merah tapi gelap ya. Ini menunjukkan
seseorang itu yang penuh gairah atau birahi. Biasanya saya temukan itu ada di kasus-kasus suami yang berselingkuh. Karena di sini sebagian besar warna tersebut itu seperti dikendalikan oleh naluri yang paling rendahnya, yaitu birahinya. Sehingga ada kasus di mana suami selingkuh ini, apakah ada aura negatifnya? Ya memang ada, yaitu si merah pudar ini atau merah marun ini. Dan ini karena kecanduan seks, ya. Dan ini mendorong juga seksual yang tidak wajar sehingga menimbulkan perselingkuhan, tidak nyaman atau tidak setia pada pasangan. Karena dari diri suami sendiri yang memiliki aura merah marun tersebut. Ya, dan wajar saja di sini ketika ada perselingkuhan sering saya temui warnanya seperti itu. Dan kemudian ada lagi yang hijau alpukat. Nah, hijau alpukat di sini ya menandakan adanya ketidakjujuran dalam diri seseorang. Biasanya saya temui kepada kasus-kasus istri yang mana tidak pernah jujur pada suaminya, atau sebaliknya suami yang tidak pernah jujur pada istrinya dan kemudian sering cekcok, sering bertengkar. Tidak jujurnya dalam hal apa? Banyak, secara finansial, ya, kecenderungan ketika berselingkuh, kemudian ketika sudah ke gap ditanyain selalu saja mencari alasan. Nah, biasanya di sini adanya warna yang saya lihat adalah hijau alpukat. Nah, jadi di sini dia selalu saja tidak jujur kepada pasangannya, kepada dirinya sendiri pun seperti itu. Kemudian ada lagi aura yaitu coklat gelap atau cocoa brown, ya, menunjukkan seseorang yang kejam atau picik. Ya, di sini biasanya ya saya temukan pada diri seorang ya atau orang ketiga dalam hal ini ya yang ingin menunjukkan bahwa dia ingin mencapai sesuatu ya, tetapi dengan cara yang tidak halal. Dia ingin menguasai hati seseorang tetapi dengan cara yang tidak halal. Biasanya di sini adanya aura yang saya lihat adalah dengan warna coklat gelap. Dan terakhir ya yaitu warna hitam. Nah, warna hitam ini ya memang saya lihat kalau misalnya adanya pengaruh dari susuk, pelet, guna-guna ya dalam rumah tangga. Dan itu seperti adanya kiriman atau memang ya si suami yang memiliki ageman-ageman khusus sehingga berdampak pada hubungannya dengan istri saat ini. Banyak kasus dari klien saya yang memang dia tidak ada kiriman energi negatif dari seseorang, tapi dia sendiri yang memakai, si suaminya ini ya yang memakai ageman sehingga membuatnya itu seperti tadi ya tidak puas dalam hal seksualitas ya, tidak puas dengan dirinya sendiri bahkan dengan pasangannya, sehingga negatifnya adalah sering berganti-ganti pasangan atau selingkuh seperti itu. Nah, ini patut Anda waspadai hal seperti ini. Tapi kembali lagi ya, dari kasus yang saya angkat tadi di mana suami itu berselingkuh ya, ingin berpisah tapi tak bisa, ingin bersama tapi rasanya sakit, biasanya saya bantu penguatan dari dalam dirinya sendiri terlebih dahulu ya, sebelum kita ruat ke suami. Karena pada dasarnya aura positif seseorang itu dapat berdampak kepada lingkungan sekitarnya juga, ke alam semesta juga.
Jadi semisal ya, kalau kamu disakitin sama seseorang atau sama suami deh ya, disakitin sama suami, tapi di sini aura kamu udah bagus, kamu udah diruat auranya, sehingga membuat kamu bisa memfilter emosi-emosi negatif, pikiran-pikiran negatif, sehingga dengan mudah pikiranmu ini dapat mencari solusinya dengan baik. Seperti apa? Seperti semisal ya, yang saya katakan tadi, ketika auramu itu udah baik, berarti kan secara spiritual udah baik, pola pikirmu juga udah oke, pola hidupmu juga udah oke, ya, sehingga dengan mudah kondisi tubuh itu dapat memfilter. Istilahnya di sini kamu bangkit lebih cepat daripada aura kamu negatif lebih kuat. Gitu. Kenapa saya sarankan peruatan aura itu minimal 1 kali seumur hidup ya, tapi untuk memaksimalkan juga kita harus meruatnya setiap hari. Nah, caranya bagaimana ya? Memang bimbingan spiritual ini ya memang difokuskan untuk tujuan-tujuan tertentu. Semisal ya, kayak tadi suami selingkuh, pengen penguatan batin terlebih dahulu, ya perlu diruat secara batiniahnya, secara fisiknya. Nah, kemudian ada juga permasalahan jodoh ya, bisa diruat aura jodohnya, daya tariknya gitu. Dan kemudian ada juga rezeki, ya memang diruat dari segi kerezekiannya. Nah, kemudian setelah diruat auranya, kemudian di-maintain ya. Kenapa memang harus di sini sekali seumur hidup? Karena kan kita tidak tahu kita ketemu sama siapa saja. Apalagi kita rasa lingkungan kita itu toksik, selalu ngomongin orang, selalu gibahin orang ya. Toksik selalu melihat dari sisi negatifnya pencapaian orang ya, dan itu kan juga akan menumpuk aura-aura negatif dalam tubuh kamu. Sehingga di sini ya, aku sarankan memang perlu ruatan aura seperti itu. Oke, mungkin yang sudah bergabung ya, yang sudah ngelihat live streaming saya, bisa loh komen-komen pengen tanya tentang masalah rumah tangganya. Kalau misalnya malu-malu ya DM juga nggak masalah ya, saya nanti akan bacakan, tentu saja privasi klien akan tetap saya jaga. Kalau nggak pengen di share ya, tapi kalau yang saya share ya di testimoni, kemudian dari permasalahan tersebut yang pengen di share ya boleh ya saya share gitu. Tapi saya ya memang tanya dulu berkenan nggak, kalau nggak berkenan juga nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah malu-malu ya. Toh kalau misalnya live streaming kayak gini cerita mengenai masalah rumah tangganya, siapa tahu yang nonton juga saya punya permasalahan yang sama juga Bun, gimana solusinya, gimana cara penyelesaiannya juga bisa ya. Oke gitu ya. Mungkin seperti itu dahulu ya, sebagai pembuka lah ya, karena sebelum-sebelumnya saya udah jarang banget live streaming. Mungkin kedepannya saya akan lebih sering live streaming sih, boleh aja ya. Jadi doakan saya punya waktu untuk menjumpai kamu-kamu semua di TikTok, di media sosial saya lainnya. Kita bisa berinteraksi bareng seperti ini dan bisa sekedar share pengalaman saya juga. Mungkin kalau kamu punya pengalaman juga dalam rumah tanggamu dan kalau ada solusinya juga boleh-boleh aja, mungkin bisa menambah teman-teman semuanya ya, untuk menjadikan pembelajaran juga gitu. Oke, gitu aja ya live streaming saya kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.